Oke, enggak apa, silakan dimulai ya. Cuma ini berapa pesertanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang aja. Coba yang lain dihubungi dulu. Rek, slide-nya kelihatan nggak? Kelihatan kok ini slide-nya. Kelihatan kok, Mbak. Kelihatan Mbak Nis. Sudah Mbak Nis kelihatan. Yang lain diberitahu ya. Anak-anak katanya nggak bisa masuk itu, Pak. Nggak bisa masuk. Iya, Pak. Kok bisa ya? Apa ada di partisipannya itu dibatasi? Tidak, Pak. Ini berapa cuman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 orang aja sebenarnya. Itu yang hostnya itu ngizinin orang-orang masuk gitu, Pak. Iya, ngizinin orang masuk biasanya. Mbak Nis coba sampein Sudah tak. itu. Ini mulai masuk semua ini, Pak. Oh iya, ini mulai masuk. Oke, ini mulai masuk semua. Oke, langsung aja presentasi. Sudah mulai masuk semua. Dimulai aja, Pak, ya, berarti, Pak, ya. Ya, silakan. Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok pertama mengintegrasikan implementasi BPHTB dan PBB di Kota Surabaya. Nah, kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Renalis Jayanti, kemudian Najib Mafadila, Koirunisa, Musrima Anzaldi, Mustafia, dan juga Zakaria Effendi. Nah, untuk yang pertama ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak dahulu, Pak. Mbak Nisa, slide-nya. Oke, pajak sendiri itu merupakan kontribusi wajib yang diberikan kepada wajib pajak kepada negara dan bersifat memaksa. Nah, ini pajak itu Lanjut. Tidak memberikan imbalan secara langsung. Nah, untuk pajak sendiri itu pastinya kembali lagi untuk masyarakat, Pak. Nah, kemudian pajak diatur di Undang-Undang KUP nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1, yaitu pajak itu mengatur segala aspek. Nah, pajak sendiri merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi dan badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak juga mengatur dalam segala aspek. Nah, contohnya yaitu pajak bumi dan bangunan dan juga BPH atas tanah, bangunan atau BPHTB. Nah, pajak BPB dan BPHTB itu beda, Pak. Jadi BPHTB itu kayak keuntungan. Nah, keuntungan itu sebesar 5% dari jumlah pajak. Oke, dari saya sudah, Pak. Next. Oke, lanjut. Saya akan menjelaskan untuk BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2010 tentang BPHTB, di mana pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Untuk pajaknya sendiri ini ditanggung oleh pembeli dan hampir mirip dengan pajak penghasilan atau PPh bagi penjual. Dengan begitu, pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak. BPHTB ini juga setiap upaya pemindahan hak atas pemberian hak atas tanah dan bangunan. Objek dari pajak BPHTB ini sendiri ada jual beli, tukar menukar, hibah wasiat, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, pemekaran usaha, dan juga guguran usaha. Terima kasih. Mas Pendi. Selanjutnya, pajak bumi dan bangunan. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang PBB. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. PBB ini tidak sama dengan BPHTB karena objek PBB adalah bumi dan bangunan, sedangkan objek BPHTB adalah nilai perolehan atas bumi dan bangunan tersebut. Sistem pemungutan pajaknya pun berbeda. Jika
BPHTB adalah self-assessment yang artinya wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah atau SPTPD. Tarif BPHTB sebesar 5% dari jumlah pajak, sedangkan tarif dari PBB menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5%. Contoh studi kasus yang ada di Surabaya diduga nunggak pajak ratusan miliar di Spenda Surabaya dan PT Warna-Warni di demo. Pada 2 bulan yang lalu, tepatnya pada bulan Oktober 2020, mengutip dari laman radarbangsa.co.id, sejumlah aktivis pemuda dan mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Dispenda Kota Surabaya. Mereka menuntut keterbukaan informasi terkait dugaan penunggakan pajak. PT Warna-Warni dalam jumlah yang cukup besar, sampai dengan ratusan miliar. Namun, permintaan masa aksi terkait informasi data penunggakan pajak tersebut ditolak oleh Dispenda dengan alasan sesuai mekanisme Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mereka disarankan untuk mengirim surat ke Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini. Jika Bu Risma mengizinkan, maka pihak Dispenda akan memenuhi permintaan massa untuk memberikan informasi tersebut. Masa aksi yang saat itu menuntut adanya transparansi terkait informasi pajak PT Warna-Warni, kemudian bergeser ke depan PT Warna-Warni untuk melanjutkan aksinya. Pada saat itu, mereka belum mendapatkan kejelasan mengenai dugaan penunggakan pajak oleh PT Warna-Warni. Diperkirakan yang sejumlah ratusan miliar tersebut tidak dibayar. Nah, Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Fendi waktu di tempat persilatan. Belum masuk ini. Saya aja Mbak Rena. Oh iya, ada Mbak Dila. Iya, selanjutnya adanya keterbatasan informasi data yang mengakibatkan keterbatasan observasi publik ini, kemudian menciptakan keterbatasan masyarakat dalam memahami kualitas sistem pajak negara di Indonesia. Di tengah tingginya tekanan, ketidakpastian, serta banyaknya agenda perubahan, akses informasi dan transparansi menjadi sangat penting untuk diprioritaskan. Hal ini sebagai upaya untuk mencapai perpajakan ekonomi digital dan sebagai upaya untuk mengatasi adanya penghindaran pajak dan menciptakan pengaturan sistem pajak nasional sangat memerlukan keterbukaan informasi tersebut. Next, Mbak. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mbak Muslimah Anzaldi. Atau bisa dengan saya sendiri sih Pak.
Nah, untuk kesimpulannya, sebaiknya pemerintah segera membuat kebijakan atau dasar hukum mengenai keterbukaan informasi dengan terkait pengelolaan pajak di Indonesia, khususnya di Kota Surabaya. Nah, dengan harapan agar ke depan tidak ada pajak khususnya untuk perusahaan yang mempunyai nilai pajak objek yang cukup besar. Contohnya seperti kayak perusahaan gitu kan pasti pajaknya tuh bisa sampai ratusan juta gitu. Kalau enggak kan pasti juga meresahkan masyarakat. Nah, sehingga pemerintah dapat memaksimalkan keuangan negara dari penerimaan pajak ini secara optimal. Jadi masyarakat, pemerintah dan juga semuanya tuh bisa merasakan keuntungan lah dari pajak sendiri tuh. Jadi seperti itu. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait pajak di implementasi PBB dan BPHTB. Baik, yang mau bertanya dipersilahkan. Silakan. Thanks, Kak Do. Oke, siapa yang tanya? Yang tanya, Rek. Silakan. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Teman-teman, diskusinya biar hidup. Satu penanya saja. Wah, ini kurang 5 menit lagi. Assalamualaikum teman-teman. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku tanya ya, Rain. Iya, Mbak.
Tapi maaf tadi soalnya baru bisa join, dari tadi nggak bisa soalnya. Jadi mungkin tadi nggak ngerti penjelasannya apa dari kelompok kalian. Tapi Iya, mau Mbak. tanya, ini bahas PBB sama BPHTB ya? Iya. Untuk PBB sendiri, untuk sistem penarikannya di Kota Surabaya kan dibagi ke dalam 5 UPTB. Yang dimana masing-masing UPTB itu kan tersebar berdasarkan wilayah masing-masing. Ada yang wilayah utara, selatan, barat, timur, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira Raina sama teman-teman tahu nggak apa ya, mungkin UPTB mana yang punya pendapatan atau penerimaan yang bisa dibilang baik, dikategorikan sebagai penerimaan PBB yang tinggi di Kota Surabaya. Jadi kayak di wilayah mana itu yang paling tinggi gitu, Mbak ya? Entah itu utara, Maksudnya, selatan. iya, kalau ada 5 UPTB, Ren. UPTB 1, UPTB 2. 1 itu biasanya di daerah utara, kalau 2 tuh di Rungkut. Gitu. Sebatas yang teman-teman tahu aja. Oke, terima kasih. Iya, Mbak. Bentar, mau diskusi dulu ya, Pak. Oke, silakan. Bentar, Pak. Baik, Pak. Kami akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nada. Untuk UPTD yang paling besar itu ada di wilayah UPTD 3 sama 4. Nah, itu untuk di wilayah Pakuwon, terus Citraland, terus Grand Royal, itu, Pak. Jadi di kawasan perumahan elit. Nah, di situ kan banyak mall-mall besar kayak Pakuwon City, terus ada Landmark, sama perumahan-perumahan besar gitu, Pak. Terus juga pastinya untuk pendapatan PBB-nya itu pasti besar juga sih, Pak. Entah itu sekitar sampai miliaran rupiah kalau dari data yang kami dapatkan itu, Pak. Jadi seperti itu.
Oke, gimana penanya? Gimana Mbak Nada? Bisa diterima? Iya, Rain. Bisa. Terima Terima kasih kasih. banyak. Iya Mbak Ya, Nada. sama-sama. Sudah Pak, satu pertanyaan aja atau bagaimana Pak? Satu aja cukup untuk malam ini, perdana kan? Oke. Iya. Saya review sejenak ya terkait dengan Iya. materi ini. Yang saya tadi dapat yang keuangan apa yang pajak ya dari Nisa tadi materi? Apa dua-duanya? Saya sampai lupa. Yang materi lengkapnya. Yang tadi keuangan. Iya, benar ya, keuangan ya katanya. Yang pajak belum saya share ya, Belum Pak. dapat yang. Iya, saya share sekarang ya, Pak. Oke, habis ini aja enggak apa-apa. Untuk pajak ini yang terkait dengan BPATB ini kan biaya peralihan ya. Kenapa sih biaya peralihan ini selalu menjadi objek yang paling tinggi? Sebenarnya teman-teman yang harus dipelajari ini adalah PBB sama peralihan. Kalau PBB sih tidak perlu dipelajari detail. Yang penting BPATB-nya. Ya. Karena nanti teman-teman bakalan pasti punya rumah, ya. Apalagi kalau berminat di bisnis di properti itu lebih menjanjikan ya. Hari ini kan properti tanpa modal ya. Bisa menjalankan bisnis asalkan dengan tingkat kepercayaan yang cukup tinggi. Pajak sama dunia bisnis itu cukup dekat ya. Cukup dekat tewasnya, bisa cukup dekat suksesnya. Ya. Tewasnya dalam artian kalau tidak bisa mengelola pajak dengan tepat, ya otomatis Anda akan tersangkut dengan yang namanya pajak ini secara berkelanjutan. Tapi kalau Anda bisa mengelola pajak dengan tepat, ya otomatis bisa mengelola apa namanya keuangan keluarga teman-teman nantinya itu dengan baik. Karena nanti semisal teman-teman beli ini cusing selesai ya ini ya. Semisal teman-teman nanti beli lahan ya, jadi lahan baik lahan perumahan atau lahan yang non perumahan itu nanti pasti akan dikenakan biaya BPATB. Nah, rata-rata investor muda atau apa namanya keluarga muda yang tidak paham itu bakal kejebak di sini ya di BPATB ini ya. Berapa persen sih yang pajak yang harus apa namanya ditanggung oleh penjual dan berapa persen pajak yang harus ditanggung oleh pembeli? Ini Anda harus benar-benar camkan dan apa sih status tanah yang IJB, PJB lunas, IJB tidak lunas, AJB akte jual beli, atau SHM lunas, atau SHM induk, atau SHM yang sudah pecah. Ini nanti Anda perlu pelajari sebelum nanti BPATB itu muncul ya. BPATB itu muncul duluan kalau status tanahnya belum apa namanya belum SHM. Tapi kalau sudah SHM berarti tinggal balik nama ke BPN. Rata-rata BPATB itu sebagian besar kan soal tanah ya, biaya peralihan tanah ya rata-rata kalau di Sidoarjo atau di daerah-daerah yang lain, atau biaya peralihan rumah ya, tanah atau rumah. Benar kalau biasanya lokasi-lokasi elit itu berarti PBB-nya tinggi ya. Contohnya kalau di kampus Umsida PBB-nya bisa sampai puluhan juta. Ya, bandingkan dengan rumah Anda yang di desa mungkin PBB-nya hanya sekitar 10 sampai 20 ribu rupiah per tahun. Tapi kalau di kampus Umsida meskipun tanahnya enggak lebar-lebar banget ya di kampus 1 itu hampir puluhan juta itu PBB-nya ya, pajak bumi dan bangunan. Karena terletak di kota besar atau di struktur kota ya. Apalagi kalau di Surabaya banyak apa namanya perumahan-perumahan elit yang tentunya PBB-nya juga cukup besar. Kalau di Jakarta itu ada Blok Kemang ya, itu yang PBB-nya cukup besar. Jadi ke depan memang diharapkan memang sama ya. Keunikan dari Surabaya ini kan nanti kelompoknya Surabaya semua. Keunikan dari Surabaya ini apa sih kekhasannya?
yang paling penting khasnya ya, khas dari Surabaya ini terkait dengan BPHTB, penerimaannya berapa, ya kelebihannya apa BPHTB di Surabaya, kemudahan aksesnya bagaimana ya, pajak di BPHTB di Surabaya maupun BPB. Jadi kekhasan dari Surabaya. Contohnya kalau di Samsat ya, Samsat Surabaya itu kan Samsat Kolombo dan lain sebagainya, itu khasnya apa sih Samsat Kolombo, khasnya apa sih Samsat biasa ya. Jadi itu nanti yang memang ditonjolkan dalam apa namanya makalah ini ya. Jadi atau presentasi ini. Nantinya ke depan saya harapkan juga demikian ya. Mungkin untuk mensiasati waktu ya, untuk presentasi minggu depan kita langsung 2 kali ya. Jadi nanti saya janjian sama anak semester yang bawah, jadi saya selesaikan materi semester di 5 ini dulu. Jadi besok Senin 2 kali ya, 2 kali presentasi, besok Seninnya lagi 2 kali presentasi, sudah selesai ya. Jadi kita tinggal 2 kali TM lagi berarti sudah selesai. Ya. Jadi saya hanya minta waktunya teman-teman 2 TM, Senin besok sama Senin depan. Setelah itu untuk mata kuliah saya baik administrasi perpajakan maupun keuangan negara itu diselesaikan dalam 2 TM besok ya. Kita pakai 2 jam waktu ya masing-masing mata kuliah. Jadi seperti itu. Apakah teman-teman setuju? Jadi liburnya lebih panjang. Silakan. Apa tetap 1 minggu 1 atau langsung 2, jadi nanti punya space waktu libur untuk mengerjakan tugas yang lain lebih panjang? Berarti nanti dalam 1 kali waktu itu ada 4 kali presentasi, Pak, dari 2 kelompok maksudnya? Iya, kita mulai jam 6. Ya, selesai sampai malam. Ada sampai jam 9. Jadi kita hanya butuh waktu 2 minggu saja, setelah itu ada waktu jeda 2 minggu, berarti ya teman-teman libur. Nggak ada mata kuliah saya. Ini kan kurang Nggak ada tugas kan, Pak? 5. Nanti libur ada tugas. Tugasnya kan ya dari ini, dari masing-masing presentasi. Tugasnya komentar aja dari masing-masing presentasi. Tetap pertemuan 10, Pak Hendra itu kan 11. kalau di komen situ kan nggak bisa muncul warna hijau. Itu Pak Hendra tapi sudah tahu kan kalau misal kita sudah komen langsung di situ. Kan beda kalau di Ya, add submission kan kita langsung di-submit for grading bisa hijau. Tapi kalau yang di komen yang di setting Bapak itu nggak bisa muncul hijau. Iya, enggak apa-apa. Pokoknya teman-teman sudah enter, sudah menyimpan itu berarti masuk itu kalau komen. Oh, oke, Pak. Ya, Gimana, Rek? Ada usaha gitu. Kalau teman-teman seminggu 1 monggo, kalau ingin space libur yang panjang 2 minggu, berarti minggu depan 2 kali presentasi, minggu depannya lagi 2 kali presentasi. Silakan, gimana? Gimana, Rek? Mau tahu? Jadi liburnya 2 minggu, 2 minggu Pak ya? Ya, 2 minggu. Kita kan kurang 4 TM. Kita padatkan menjadi 2 TM besok. Saya enggak apa-apa Pak. Ya, supaya teman-teman space waktu untuk mengerjakan tugas yang lain lebih panjang. Kalau tugas saya terkait dengan materi ini ya, memberi komentar terkait dengan presentasi di masing-masingnya nanti. Jadi saya upload e-learning, Anda memberikan komentar terkait dengan presentasi. Misal pertemuan hari ini kan pertemuan 11, besok 12, 13, dan seterusnya. Hanya memberikan komentar saja. Oke? Gimana? Saya tunggu jawabannya di WA ya. Saya menyesuaikan waktu anak semester yang bawah ya. Kalau misal teman-teman setuju, berarti saya atur waktunya agar besok kita mulai jam 6 ya. Jadi seperti itu. Iya, Pak Hendra, mungkin nanti diskusi dulu sama teman-teman, Pak. Oke. Apapun keputusannya boleh 1 minggu 1 kali, Iya. boleh 1
22 kali. Oke. Kalau gitu mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman juga dapat sedikit ilmunya ya. Nggak usah banyak-banyak, yang penting bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.